Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Perjalanan Akhirat yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Masjid Rajab. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas di antara pembahasan-pembahasan yang banyak terkait perjalanan manusia di alam akhirat kelak. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita membahas judul baru bertemakan pakaian di akhirat. Ini judul insya Allah menarik, jadi pastikan Anda tetap stay tune bersama kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Bersama saya Supriyadi Al-Khazi dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSHMH. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar teman-teman studio? Alhamdulillah semuanya baik, sehat, dan kita doakan juga semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bahagia selalu, damai selalu, dan bisa tetap beraktivitas dengan aman, nyaman, dan juga sambil mengikuti kajian-kajian seperti ini. Dan topik kita sekarang pakaian di akhirat, Ustaz. Ini buat saya pribadi jujur di pertemuan sebelumnya kita kayak agak mulai bingung ya, karena sempat disinggung bahwa nanti di akhirat kita akan dikasih pakaian sebenarnya. Tapi ketika dibangkitkan, kita tidak berpakaian. Mungkin di awal-awal ini kita bisa ulas lebih agak detail biar pemirsa juga lebih mudah memahami dari bagaimana urutannya gitu. Apakah benar-benar ketika kita dibangkitkan setelanjang itu gitu. Sementara ada info kemarin sebutkan bahwa kita nanti juga berpakaian di sana. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi terkait masalah kondisi dan keadaan manusia ketika awal mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, memang dalam kondisi seperti sebagaimana Allah menciptakan pertama kali. Allah Ta'ala menyebutkan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina. Sebagaimana kami memulai, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi ketika kalau kita urutan ya sebagaimana manusia ketika diciptakan itu ya awalnya telanjang, karena manusia tidak mungkin keluar dalam kondisi langsung pakai baju gitu ya, karena nggak ada yang pakai baju di dalam kandungannya, tapi dalam kondisi telanjang. Tapi kemudian ada tahapan di mana kemudian setelah itu baru mereka mendapatkan pakaian yang dipakaikan kepada mereka. Tapi awalnya ya kita katakan sesuai dengan ayat yang tadi, bahwasanya pertama kali ketika manusia itu dibangkitkan dari alam barzah, mereka dalam kondisi telanjang. Meskipun mereka mungkin ketika di alam kubur mereka dalam kondisi sebelumnya dalam kondisi memakai pakaian, mungkin ada yang pakai jas, ada pakai macam-macam gitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi semuanya akan dibangkitkan pertama kali di akhirat nanti dalam kondisi telanjang. Ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika beliau mengatakan, innakum mulaqullahi hufatan uratan musyatan ghurlan. Sesungguhnya kalian nanti akan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan dan tidak berpakaian, musyatan dan dalam keadaan berjalan kaki, ghurlan dan belum dikhitan. Jadi kalau kita melihat zahir dari hadis ini dan ayat yang sebelumnya, menunjukkan bahwasanya kondisi manusia ketika pertama kali dibangkitkan itu dalam kondisi telanjang. Tetapi nanti ada masa di mana mereka akan mendapatkan pakaian. Seperti itu. Oke, jadi ini penegasan bahwa ya walaupun kita tahu, mungkin nanti kita bahas ya, nanti bakal ada manusia diberi pakaian, ya pembangkitannya jelas nggak mungkin dengan berpakaian gitu. Bahkan tadi disampaikan, karena ada sebagian dari yang dimakamkan dalam kondisi bahkan di make up dulu. Memakai pakaian yang terbaik ketika di dunia, itu tidak akan berlaku ketika dia dibangkitkan tetap dalam keadaan telanjang seperti itu. Dan juga kalau nggak salah kemarin sempat kita singgung, ketika dibangkitkan pun usia kita juga merata kan, ya mungkin ada bayi keluar dari kubur, ada yang merangkak, ada yang orang dewasa, dan semua merata seperti itu, Ustaz ya. Ya, jadi memang kondisi mereka disamakan oleh Allah SWT. Apapun kondisi mereka ketika dalam kondisi meninggal, apakah mereka membawa harta ataupun tidak, karena ada sebagian kan sampai kemudian dipakaikan gelang, kalung gitu ya, emas, karena dianggapnya nanti ketika
ibaratnya biar mereka punya modal nanti ketika sudah memasuki dunia yang Modal. lain gitu ya. Sehingga harta mereka pun dibawa, meskipun ada yang dalam keyakinan agama lain dalam bentuk seperti kertas-kertas yang mensimbolkan itu adalah uang akhirat, dikatakan seperti itu. Mhm. Dibakar kemudian supaya uangnya ini kebawa oleh orang yang mati nanti ketika akhirat memiliki modal untuk hidup di kehidupan selanjutnya. Tapi semuanya akan dalam keyakinan agama Islam, bahwasanya seseorang ketika dibangkitkan nanti dari kiamat ya dalam kondisi nol, kembali ke nol gitu ya. Tapi bukan kayak di pom bensin kembali ke nol. Dari nol ya Pak ya bukan? Dari nol. Memang dari nol dalam kondisi mereka memulai kehidupan yang baru. Tetapi ada hasil yang akan mereka dapatkan sesuai dengan amal yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Gitu ya. Iya, sama satu hal yang kita agak susah ya mendeskripsikannya gitu. Ketika dibangkitkan dalam keadaan mohon maaf telanjang bulat tidak memakai suatu apapun di otak kita kan kalau ngebayang sekarang apalagi untuk orang-orang yang introvert ya tidak melihat selain pasangannya mungkin ketika tiba-tiba bangkit dari kubur begitu keluar pemandangannya seperti itu. Iya. Bagaimana syariat menjelaskan bahwa nanti manusia tidak akan sempat untuk nengok kanan nengok kiri itu. Bagaimana Islam menjelaskan ini? Ya memang ketika dalam sempat kalau kita mendengar secara zahir hadis yang menjelaskan bahwasanya manusia itu dibangkitkan dalam kondisi telanjang, mungkin ada sebagian yang membayangkan ya, berusaha untuk mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana sih gambarannya kok bisa seperti itu. Dan ini juga terjadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghuratan ghurlan, bahwasanya manusia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan tidak beralas kaki, ghuratan dan tidak dalam kondisi telanjang bulat, ghurlan dalam keadaan tidak berkhitan. Maka kemudian Aisyah kaget dan mengatakan, ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yang dhuru ba'dhum ba'dha. Ya Rasulullah, kalau begitu nanti lelaki perempuan nanti saling melihat satu sama lain. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, memberikan jawaban dengan mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, bahwasanya al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Kondisinya pada saat itu tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melihat kepada yang lain. Jadi ketika orang dalam kondisi berkumpul dengan jumlah banyak, dalam kondisi mereka sedang ketakutan, masing-masing memikirkan diri mereka sendiri, mereka masing-masing sibuk dengan kondisinya, di mana manusia ketika dibangkitkan kan mereka was-was, mereka sangat takut. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga ataupun neraka? Rasa takut yang berlebihan menyebabkan mereka tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Boro-boro ngurusi orang lain, ngurusi diri sendiri aja, tidak sudah cukup menyibukkan, sudah tidak ada waktu. Kalau boleh kita analogikan, kalau kita pernah melihat kasus di mana terjadi musibah gempa bumi misalnya, atau tsunami ataupun gempa besar misalnya gitu ya. Biasanya manusia ketika terjadi gempa besar itu sudah tidak peduli lagi dengan kondisi sekitar, apakah ada yang sedang telanjang atau bahkan ada yang lagi mandi di dalam kamar mandi kemudian tiba-tiba guncangan, dia mesti akan keluar, nggak ngurusi apa, pokoknya apa aja yang diambil yang bisa dia gunakan, seperti itu. Jadi manusia dalam kondisi panik, dalam kondisi cemas, dalam kondisi ketakutan, biasanya mereka tidak akan memperhatikan yang ada di sekelilingnya. Orang yang akan tenggelam, dia tidak peduli apa saja yang bisa diraih, akan dia raih. Orang yang dalam kondisi takut, dia akan berusaha mencari perlindungan, apapun yang bisa dia gunakan. Meskipun sebenarnya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Begitu pula ini ketika dalam kondisi kiamat nanti, ketika dibangkitkan, orang dalam kondisi takut, orang sudah tidak memperdulikan lagi kondisi orang lain. Kalau seandainya kalau kita boleh mengatakan, kalau seandainya orang itu sempat
melihat kondisi orang lain, dia juga sebenarnya kan harusnya melihat kondisinya. Ibaratnya gini, ada orang telanjang, orang lain telanjang, kita nonton, padahal kita juga telanjang. Kan kita Iya sih, harusnya akan menyelamatkan kita sendiri. secara logika Jangan gitu. sibuk nontonin orang lain, sedangkan diri Kita sendiri juga juga masih ditonton telanjang. orang. Iya kan gitu. Kecuali kalau kitanya, rata-rata kan orang ketika mau sibuk dengan nonton orang lain ketika dirinya dalam kondisi sudah stabil. Aman. Kalau dirinya sudah aman, sudah berpakaian, ya nonton yang lain. Tapi kalau diri sini aja sudah telanjang, masa ibaratnya masa orang mandi telanjang mau mengintip orang lain yang mandi juga telanjang, kan sama-sama telanjang. Jadi Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ibaratnya jawaban yang bisa terbayangkan bagi kita, di mana pada saat itu sudah tidak ada tidak ada kemungkinan lagi untuk memikirkan hal-hal lain. Dalam kondisi telanjang aja sudah nggak mikirin, apalagi kondisi yang lain, kondisi misalnya nggak pakai sendal, kok nggak ada yang pakai sendal gitu ya, sudah tidak kepikiran seperti itu. Jadi intinya kondisi yang di mana manusia itu dalam kondisi ketakutan, kondisinya mencekam, panik, mereka biasanya sudah tidak peduli dalam kondisinya sendiri dan kondisi orang lain. Mereka akan memikirkan dirinya sendiri untuk keselamatan dirinya. Yang penting dirinya selamat, apapun caranya, bagaimanapun keadaannya, demi untuk mendapatkan keselamatan dirinya. Oke, yang paling masuk logika itu tadi sebutkan kalau taruhlah kita lagi berada di keadaan paling damai sekali, lagi tengah malam misal lagi tidur nyenyak, tiba-tiba terdengar gempa dengan goncangan yang begitu dahsyat. Orang kalau tidur kan nggak semua tidur dengan pakaian rapi, ada yang mungkin cuma selimutan doang gitu. Yeah. Dan ketika dia lari, dia benar-benar tidak melihat orang lain, wah ada yang nggak pakai baju, wah nggak sempat gitu ya, karena kepanikan membuat mereka hanya fokus pada menyelamatkan diri sendiri seperti itu. Nah, yang tadi sempat kita sebutkan di awal, ada fase di mana walaupun kita ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, ada masa di mana kemudian manusia diberikan pakaian kan. Mungkin bisa dijelaskan supaya kita nggak ngeblank gitu. Bagaimana historinya dan bagaimana kisahnya sampai akhirnya ada masa di mana, ada waktu di mana kita diberi pakaian. Jadi ketika seorang itu sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang, maka nanti mereka setelah itu akan ada masa di mana manusia itu akan diberikan pakaian, tetapi secara rincinya, secara tepat waktunya itu tidak disebutkan. Kapan kejadiannya. Yang pasti mereka nanti akan mendapatkan pakaian tersebut. Tapi kan kita tahu bahwasanya orang itu akan dibangkitkan setelah dalam kondisi telanjang akan menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian yang mereka gunakan terakhir sebelum meninggal, yaitu kain putih yang mereka digunakan untuk sebagai kain kafan ya, yang digunakan. Termasuk orang-orang misalnya orang-orang yang mati dalam kondisi sedang ihram, ya mereka akan digunakan pakaian ihram itu karena mereka kan bertalbiyah. Ketika dibangkitkan menggunakan pakaian ihramnya, kemudian mereka bertalbiyah. Makanya tidak boleh orang yang sedang ihram kemudian mati dikafani, tapi dikafani dengan menggunakan pakaian ihram yang dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Oke, tapi dari segi pembagian pakaian ini, apakah masing-masing dari manusia akan mendapatkan di waktu yang sama, atau dari sini saja sudah dibagi kasta-kastanya gitu? Karena kan kita hidup di dunia menuju akhirat dan pasti nanti di sana masing-masing orang mendapatkan perlakuan yang beda tergantung dia baik atau buruk di dunia. Nah, dari awal ini aja pembagian pakaian apakah sudah dibeda-bedakan atau ada urut-urutan nih dari siapa yang dapat pertama dan siapa yang dapat terakhir? Bagaimana, Sa? Ya, jadi memang sebagaimana di dunia itu manusia itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dari segi rezeki dan sebagainya. Nanti di akhirat juga akan mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi kalau kita melihat bahwasanya orang yang mulia, orang yang dekat, orang yang bertakwa pada Allah, otomatis mereka akan mendapatkan pakaian yang lebih baik daripada orang yang tidak. Dan orang yang pertama kali akan mendapatkan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau memang memang beliau adalah orang yang pantas untuk mendapatkan keutamaan itu.
Di samping memang Nabi SAW juga sudah menyebutkan dalam hadis, menyatakan secara tegas, bagaimana dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama kali yang akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau adalah dikatakan sebagai bapaknya para nabi, ya. Karena beliau adalah nabi yang setelahnya tidak ada nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, melainkan mayoritasnya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, ini agak aneh nggak sih Ustaz, kalau ya kita kan orang awam ya menilainya. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Sementara kalau lihat dari orang yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Yeah. Atau lebih spesifik lagi, bukankah di antara semua nabi, kalau Anda melihat ya, nabi yang terspesial bukannya Nabi Muhammad SAW, di mana ya banyak keistimewaan yang ada pada diri beliau SAW yang tidak ada pada nabi yang lain. Kenapa justru malah Nabi Ibrahim alaihissalam? Jadi mungkin perlu kita ingat ya, ada hal yang perlu kita ingat bahwasanya keistimewaan yang Allah berikan pada seorang nabi itu tidak menunjukkan nabi tersebut urutan nomor 1, dalam artian yang paling baik dari seluruh nabi. Kalau kita katakan, kalau misalnya kita cari contoh yang lain misalnya, dari kalangan para sahabat itu kan mereka berbeda-beda keutamaan. Tapi kita tahu para sahabat yang paling utama, dari golongan para sahabat yang paling utama ya sahabat nomor 1 ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman bin Affan dan seterusnya. Tetapi sahabat Utsman memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Utsman. Tapi secara global kita katakan yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar. Khalid bin Walid memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat Abu Bakar. Tetapi secara global ya kita katakan sahabat Abu Bakar itu lebih baik daripada Khalid bin Walid. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang pertama kali mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Karena keutamaan, sebagian keutamaan yang disebutkan itu tidak menunjukkan dia lebih baik daripada yang lain secara global. Jadi ada penilaian orang secara, misalnya gini, kalau kita boleh ambil contoh misalnya, kalau dalam sekolah misalnya ada seorang anak yang nilai rata-ratanya 9. Tapi dari sekian materi itu, misalnya ada materi pelajaran dia bahasa Indonesia nilainya 100, tetapi matematika 8. Oke. Jadi kan kekurangan di matematika 8 ini akan ketutupi karena ada bahasa Indonesia yang nilainya 10. Jadi nanti kalau di rata-rata jadi 9. Dia menunjukkan bahasa Indonesianya lemah, bahasa Indonesianya pintar tapi matematikanya lemah. Ada orang yang rata-ratanya 8,5, matematikanya 9. Jadi kan kita katakan anak ini matematikanya jago, tapi kan bukan berarti berarti dia karena matematikanya jago ranking 1, ya belum tentu. Jadi jagonya dia dari satu sisi tidak menunjukkan dia akan menjadi urutan nomor 1. Jadi begitu pula yang kalau boleh kita katakan ketika Allah SWT menyebutkan Nabi Ibrahim ini memiliki keutamaan, diantaranya adalah beliau yang pertama kali mendapatkan pakaian, dan ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ketika kita dulu membahas terkait masalah wa nufikha fis-sur ya, ketika sangkakala ditiup, kayaknya kajian saya juga ya. Kan Nabi Musa itu kan dibangkitkan, dan beliau Nabi Muhammad SAW ketika bangkit dari tiupan yang kedua, beliau melihat ternyata Nabi Musa sudah berpegangan tiang arsy-Nya Allah. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak tahu apakah Musa itu bangkit lebih dulu daripada aku, atau Nabi Musa tidak termasuk orang yang pingsan karena dulu pernah ketika di Gunung Tursina sudah pernah pingsan. Tapi ketika Rasulullah mendapati Nabi Musa ternyata sudah bangkit dulu, kan tidak menunjukkan, tidak bisa kita simpulkan bahwasanya Nabi Musa itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama memang tidak ada dalil secara
eksplisit ya secara khusus Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pakaian pertama kali karena ini alasannya. Tidak ada dalil secara gamblang. Hanya saja para ulama banyak mereka menyebutkan beberapa alasan yang memungkinkan, yang menunjukkan bahwasanya mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keutamaan itu karena ini. Dan di antara alasan yang pernah disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah mereka mengatakan, para ulama itu mengatakan, sebagian ulama berpendapat karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim itu memiliki derajat rasa takut yang tinggi kepada Allah, maka disegerakan untuk diberikan pakaian agar lebih menenangkan hatinya. Ibarat ketika kalau kita sambung-sambungkan dengan kisah ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian beliau dalam kondisi takut, gemetar, pulang, kemudian ketemu dengan istrinya Khadijah alaihissalam, radhiyallahu taala anha, kemudian akhirnya Khadijah itu memberikan selimut kepada beliau, memberikan pakaian tambahan gitu ya. Dengan pakaian tambahan ini yang kemudian menyebabkan beliau sudah menjadi agak tenang. Jadi selimut ini selain berfungsi sebagai menutup aurat, ini juga memberikan ketenangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pakaian yang pertama kali karena beliau adalah orang yang pertama kali menggunakan sirwal, dikatakan seperti celana yang digunakan untuk tambahan pakaian ketika sholat sehingga auratnya bisa lebih tertutup. Jadi kalau orang itu kan, orang zaman dulu itu kan pakaiannya kan ada pakaian bagian atas, ada pakaian bagian bawah. Pakaian bawah ya sirwal, izar, sarung gitu ya. Kalau orang pakai sarung tok nggak pakai celana, kan dalam kondisi sholat tertentu kadang khawatir tersingkap. Misalnya kita pakai celana kan biasanya mesti nggak mungkin lah kalau kita sholat itu kemudian cuma pakai sarung tok nggak ada di dalamannya sama sekali. Kan kita kadang risih ya. Kita jadi nggak percaya diri juga. Meskipun sebenarnya secara zahir ya sudah ketutup. Kalau kita gerakan-gerakan kita aman, nggak ada angin, nggak ada apa ya, insya Allah sudah sah itu. Nggak terbang. Nah, gitu. tapi kalau dengan adanya tambahan ini kan mungkin akan lebih nyaman. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali melakukan itu, sehingga beliau sehingga beliau mendapatkan keutamaan itu. Bentar, ini penyebutan penambahan kayak semacam sirwal dan definisinya untuk sholat, bukan berarti beliau mau mengerjakan sholat kan? Hanya menyebutkan pakaiannya biasa untuk sholat Kalau aja. yang dikatakan itu adalah digunakan ketika beliau sholat, karena agar auratnya lebih tertutup dan lebih terjaga. Karena kan menutup aurat itu kan sudah jelas merupakan syarat sah dalam sholat, sehingga ibaratnya ihtiyat lah sebagai penjagaan agar lebih biar lebih sempurna seperti itu. Ini kecenderungannya lebih mengarah dalam kondisi ketika sholat. Dan otomatis ya dalam kondisi harian yang lain juga tidak menutup kemungkinan beliau juga melakukan hal itu. Tapi ini kan sebagai bentuk beliau memuliakan kondisi di mana beliau akan beribadah, beliau memaksimalkan hay'ah kondisi pakaian yang akan dia gunakan agar lebih tertutup ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa beliau adalah karena dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau dibakar, ketika beliau akan dibakar oleh Raja Namrud dan para pengikutnya, pakaian beliau itu dilucuti sebelum dibakar, yang pada akhirnya kemudian tidak meninggal, tapi karena kejadian ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepada beliau, menjadikan beliau termasuk orang yang pertama kali mendapatkan pakaian di hari kiamat nanti. Jadi ini alasan-alasan illah ataupun sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama. Tapi pada asalnya ya memang tidak ada penjelasan hadis secara gamblang yang menyebutkan alasan kenapa beliau mendapatkan pakaian pertama kali. Tapi ya secara umum ini menunjukkan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Oke. Ada sedikit yang mulai agak membingungkan sebenarnya. Kalau tadi disebutkan ketika Nabi Ibrahim ada
waktu di mana kita sangat paham ceritain ya, Nabi Ibrahim dibakar ketika itu dan pakaiannya dilucuti, dan pakaian ini yang kemungkinan dipakai oleh Nabi Ibrahim. Terus tadi disebutkan juga di awal-awal kita singgung bahwa kita akan diberi pakaian seperti pakaian yang terakhir kita pakai di dunia. Sementara pakaian yang terakhir kita pakai di dunia adalah kain kafan. Otak saya jadi traveling, jangan-jangan ini ketika dibangkitkan kita dalam keadaan manusia pocong kemudian dibangkitkan dan dipakaikan lagi. Apakah seperti itu atau pakaian yang seperti apa gambarannya? Jadi pakaian yang akan kita gunakan adalah pakaian berwarna putih. Oke. Adapun model Bukan pocong kan? pemakaiannya ya enggak pocong ya. Enggak seperti itu. Nanti kalau pocong berarti nanti jalannya pada loncat-loncat semua kan. Kan enggak juga. Intinya maksudnya bahwasanya seseorang itu nanti akan dibangkitkan dalam kondisi dia akan menggunakan pakaian berwarna putih. Karena itu adalah pakaian yang seharusnya pakaian yang digunakan oleh seorang manusia sebelum dia atau ketika dia dikuburkan. Ketika orang itu meninggal dalam kondisi membawa jaket mahal, menggunakan celana mahal pun itu akan hancur kan? Kan di dunia juga itu kan hancur. Itu semuanya akan hancur kan, pakaian yang dia pakai, perhiasan yang dia bawa, dan seluruh pernak-pernik dunia yang dia gunakan, itu akan hancur semua. Yang tersisa, dia akan bangkit, kemudian dia akan diberikan pakaian oleh Allah dengan pakaian, termasuk kain kafan yang kita gunakan, yang seorang muslim yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, berarti kan harusnya sekarang sudah hancur, pakaiannya sudah nggak ada lagi. Kalau dibangkitkan berarti kan harusnya telanjang. Pakaiannya dari kafan yang kemarin, kan sudah hancur. Begitu pula semua pakaian kan akan hancur, maka akan diberikan pakaian. Tapi pakaian yang akan diberikan, ya pakaian yang berwarna putih, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, al-mayitu yub'asu fi siyabihi allati yamutu fiha. Mayat itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Ya pakaian dikenakan ya harusnya dia menggunakan pakaian kafan kain berwarna putih. Ya standarnya ya sama semua gitu ya. Jadi tidak dibangkitkan dengan berbagai macam jenis pakaian yang bermacam-macam, tapi mereka akan disamakan oleh Allah SWT. Dan ketika sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya itu dipakaikan dengan pakaian kafan yang baru, karena beliau berpendapat, karena beliau mengatakan, perbaguslah kain kafan kalian karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Jadi pakaian manusia ketika dibangkitkan, setelah dibangkitkan dalam kondisi telanjang, kemudian mereka akan dipakaikan oleh Allah dengan pakaian kain kafan, pakaian berwarna putih. Ini statusnya akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti akan berubah ketika mereka sudah masuk ke surga ataupun masuk ke dalam neraka. Itu. Oke, jadi sebenarnya kita pembahasan ketika menyebutkan pakaian warna putih, kalau tadi disebutkan modelnya sama, artinya semua menggunakan pakaian yang warna putih. Kemudian kalau apakah disebutkan pakaian yang terbaik itu lebih ke kualitas bahannya kah, atau baik dan buruknya pakaian yang dipakai kah, walaupun semuanya putih, Ustaz? Ya kalau dari jenis pakaian itu kan memang jenisnya berbeda-beda ya, sama-sama warnanya putih. Tapi ada yang enak dipakai, Ya, yang enggak kan? ada yang panas, ada yang adem gitu ya. Ya, ketika kita memberikan pelayanan kepada jenazah yang meninggal, ya kita harusnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tapi tidak perlu berlebihan gitu ya. Lihat kondisi, maksudnya ada orang yang meninggal dalam kondisi miskin, kemudian hanya bisa menyiapkan pakaian kain kafan yang kualitasnya C, ya sudah, pakai itu. Ada orang kaya kemudian meninggal ingin memberikan pakaian kain kafan dengan kualitas yang B, yang lebih tebal, juga nggak ada masalah. Bahkan dalam Islam kalau kita melihat pengurusan jenazah itu kan kain kafan itu kan yang disunahkan ganjil, bisa 3 atau 5. Atau dalam kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan cuma 1 pun bisa. Tapi kan syaratnya itu harus sudah menutupi. Kalau ternyata kainnya tipis, ya mungkin butuh 3 atau mungkin butuh 5. Tapi kalau kainnya tebal, dan itu kalau kainnya tebal berarti kan lebih mahal daripada yang tipis, maka cukup dengan 3. Itu seperti itu. Jadi kain kafan itu memang memiliki
berbeda-beda kondisinya, tapi nanti ya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan mendapatkan kain yang sama, mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya, hal seperti ini mungkin kebanyakan dari kita tidak terfikirkan ya. Seolah kita tuh bisa request loh baju yang akan kita pakai di akhirat Hmm. kelak baik atau tidak. Barangkali ini cukup memotivasi buat sebagian kita. Jadi kayak berwasiat sebelum meninggal, tolong nanti kalau saya meninggal kamu beli pakaiannya, beli kainnya di toko yang sana. Hmm. Itu bagus-bagus dan murah-murah. Atau seenggaknya kita ada persiapan dengan jenis pakaian atau kain yang akan kita pakai, kain kafannya, supaya ketika dibangkitkan pakaian kita juga Hmm. bagus seperti itu. Ini menarik Ustaz. Tapi sebelum kita lanjut, kita mungkin basahi dulu Ya, tenggorokan kita agar lebih lega Ustaz. Bismillah. sedikit menanggapi tadi ya. Jadi orang itu kan ketika sudah masuk ke alam akhirat itu akan kondisi mereka tergantung dengan kondisi masing-masing dalam sesuai dengan amalannya masing-masing gitu ya. Karena memang hari kiamat adalah hari pembalasan, maka mereka akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan amal yang pernah mereka lakukan di dunia, sesuai dengan amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Orang yang meninggal dalam kondisi nanti mungkin ada orang yang mengatakan misalnya ya, nanti saya kalau dipakein kain kafan yang adem ya, yang banyak adem, yang bagus, Request gitu. karena nanti di akhirat dibandingkan nanti kan padang mahsyar mataharinya didekatkan, biar saya nggak kepanasan, pakainya adem gitu kan, biar nggak gerah. Ya itu tidak akan berlaku bagi dia kalau dia orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak ngaruh Iya, ya. tidak akan mengaruh karena yang akan mendapatkan enak ataupun tidaknya bukan dilihat dari fasilitas yang melekat pada dirinya ketika dia dikuburkan, tetapi apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia dari amal soleh. Kalau dia baik, meskipun dia orangnya miskin, mati, tapi dia orang yang bertakwa, bangkit dengan kain kafan yang dulu pernah dia gunakan, ya dia akan mendapatkan ketenangan dan kesejukan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bahas adalah seorang yang muslim. Kalau taruhlah gini, seorang yang muslim taat agama, dia akan mendapatkan pakaian yang terbaik gitu. Dan dibandingkan dengan sesama muslim. Kalau kita kemudian compare lagi Zat, dengan antara seorang muslim dengan muslim yang taat dengan orang yang benar-benar keterlaluan lah di dunia, atau bahkan kita bandingkan antara muslim dengan orang yang tidak beriman. Apakah bentukan kita nanti bakalan sama antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat? Karena kan tadi disebutkan modelnya semua sama, semua pakainya yang warnanya putih. Lah apakah tidak dari awal dibedakan nih antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat ketika diberi pakaian itu? Jadi kan kita pembahasan kan ada terkait masalah pakaian sebelum mereka masuk ke pemberhentian akhir, yaitu surga ataupun neraka, dengan fase yang sebelumnya. Kalau kita katakan pakaian yang ketika mereka dapatkan ketika di surga dan neraka itu kan jelas beda. Tapi ketika awal dibangkitkan ya mereka sama. Hanya memang perlakuan adanya spesial pada saat sebelum mereka melewati jembatan Sirat juga kan memang ada juga, baik yang mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga mereka tidak kepanasan, ada yang diselamatkan sehingga mereka tidak tenggelam dari air keringatnya sendiri, itu juga macam-macam. Intinya kalau kita lihat secara umum memang Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama antara yang yang orang yang baik, yang soleh, dan orang yang tidak baik, orang yang tidak taat. Dan itu sudah jelas, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hambanya, apalagi itu adalah hari di mana Allah akan memberikan balasan atas amal yang telah dilakukan oleh manusia. Jelas nanti perlakuannya berbeda. Kalau boleh kita analogikan ya, walillahil musta'an a'la. Kalau dalam sekolah itu kan ketika dalam kondisi masa belajar, tidak terlalu kelihatan antara anak yang malas ataupun yang tidak. Sama-sama duduk di atas bangku, sama-sama belajar, sama-sama mengerjakan soal. Tapi kalau ada orang yang ketika masa-masa belajar ini kan ya kelihatannya sama, bajunya sama, mereka mendapatkan perlakuan yang sama,
mendapatkan materi yang sama, mendapatkan tugas yang sama, tapi nanti akan kelihatan ketika pembelajaran itu selesai. Giliran disebutkan siapa yang mendapatkan juara, siapa yang tidak, siapa yang mendapatkan hadiah atau tidak, siapa yang naik podium, siapa yang tidak, nanti kelihatannya di situ. Jadi waktu pembalasan, waktu memberikan hadiah atas usaha yang dilakukan itu akan kelihatan di situ. Tapi ketika masa pembelajaran nggak terlalu terlihat, semuanya sama. Kegiatan KPM akan kelihatan sama. Tapi nanti ketika pembagian rapot akan kelihatan mana yang merah, mana yang hitam, mana yang hijau, mana yang kuning, seperti itu. Dan Allah SWT juga menyebutkan dalam surat Al-Jasiyah, Allah SWT mengatakan, Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'um mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah SWT mengatakan, apakah orang yang berbuat kejahatan, mereka mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka, orang-orang yang jahat itu, sama seperti orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Apakah mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama, baik ketika mereka hidup dan mati? Maka amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Jadi Allah SWT dalam ayat ini membantah, menyangka sangkaan sebagian orang-orang yang berbuat keburukan ketika mereka menganggap nanti akan mendapatkan perlakuan yang sama di akhirat, atau bahkan ada sebagian orang-orang yang zalim yang tidak taat kepada Allah, mereka mengira sebagaimana dulu ketika di dunia mereka mendapatkan nikmat, nanti di akhirat juga sama. Sedangkan orang yang miskin juga sama nanti di akhirat miskin. Itu tidak benar. Tapi orang yang jahat dan orang yang baik, orang yang soleh dan orang yang tidak soleh, nanti akan mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda oleh Allah SWT. Termasuk dari hal masalah pakaian dan pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi intinya, orang yang baik dan orang yang buruk itu tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama dari Allah SWT. Dan itu kembali ke amal soleh yang dulu pernah dilakukan oleh seseorang di kehidupan dunia. Oke, saya tertarik dengan penyebutan ketika kita berada di dalam kelas mengikuti ujian, pakaiannya mungkin tidak terlihat berbeda atau kita duduk di tempat yang sholat tidak berbeda. Tapi ketika pengumuman hasilnya, dari situlah akan ternilai itu. Cuma kalau kita balikan lagi ke kita membahas soal pakaian, apa memang tidak disebutkan dalam syariat Islam, walaupun kelihatannya sama, tapi orang Muslim pakaiannya namanya ini. Kalau orang yang zalim pakaiannya sebenarnya tidak sama, walaupun looknya tuh sama. Ada penyebutan-penyebutan bahkan ke spesifikasi nama pakaian, atau bisa kita unboxing sekalian. Seperti apa pakaian yang identik dengan seorang Muslim yang ada namanya gitu dalam syariat Islam, Ustaz? Baik. Jadi memang ada sebagian dalil yang menyebutkan secara jelas contoh pakaian yang akan digunakan baik oleh orang yang soleh ataupun orang yang zalim. Tetapi kebanyakan penyebutan-penyebutan itu adalah ketika mereka sudah masuk ke dalam tempat peraduan terakhir, yaitu surga ataupun neraka. Oke. Di antara dalil-dalil yang mungkin kita sebutkan, tapi mohon maaf mungkin kita tidak menyebutkan semuanya, karena sebenarnya pembahasan ini kan nanti cenderung kepada pembahasan tentang surga dan neraka. Dengan ada pembahasan khususnya. Ya, dengan pembahasan khusus terkait surga dan neraka, karena kita kisahnya belum masuk surga neraka ini ya, masih jauh ini. OTW, masih di perjalanan lah. Awal-awal lagi ya, awal-awal belum masuk ke hisab, belum melewati jembatan Sirat. Tapi boleh kita sedikit menyebutkan di antara dalilnya adalah seperti dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi naran. Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah di dunia, pakaian syuhrah itu adalah pakaian-pakaian yang menunjukkan ketenaran, untuk kesombongan. Seseorang menggunakan pakaiannya berbeda sendiri, bahasa kita ya nyeleneh, tapi nyelenehnya ini dalam tujuannya adalah untuk kesombongan dan mencari popularitas. Orang-orang yang seperti ini, maka nanti Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah akan membakarnya dengan api neraka. Jadi contoh
pakaian bagi mereka-mereka yang berbuat kesombongan ketika di dunia. Kemudian dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hajj ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nar." Maka orang-orang yang kafir, adapun orang-orang yang kafir, maka akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian setelah itu akan disiram air yang mendidih di atas kepala mereka. Jadi pakaiannya itu berupa api, kemudian kepalanya disiram dengan air yang mendidih. Ini pakaian yang akan digunakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam surga, pakaian orang-orang yang baik, orang yang soleh, ini disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 21, Allah SWT berfirman, "Aliyahum siyabu sunglusin khudru wa istabraq." Mereka, penghuni surga, memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau dan juga sutra yang tebal. Ada sutra halus dan sutra tebal. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka juga akan mendapatkan gelang yang terbuat dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka akan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Jadi ini contoh pakaian sutra berwarna hijau, baik yang tebal ataupun yang tipis, yang akan digunakan oleh para penghuni surga. Tapi kan di surga memang kita diberikan kebebasan untuk meminta segala sesuatu yang kita inginkan. Kenikmatan baik berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Pada intinya, ini beberapa contoh yang nanti mungkin penjelasannya lebih detail ketika pembahasan terkait masalah serial akhir zaman masuk pada sesi tentang surga dan neraka. Maka bagi pemirsa yang masih kepo, masih pengen tahu secara detail, nanti ikuti serial-serial selanjutnya ya sampai akhir. Karena ini masih perjalanan, belum sampai ke tujuan akhir. Ya, kalau bicara soal pakaian, dan ini kalau sedikit menggunakan logika Ustaz ya. Kan kalau kita beramal di dunia dengan suatu hal, maka kita akan mendapatkan gantinya di akhirat kelak dengan suatu hal yang kita amalkan itu gitu. Taruhlah cara bodohnya gini Ustaz. Bisa nggak seandainya saya orang kaya nih gitu, duit banyak ya, tajir melintir gitu. Saya niat biar nanti di akhirat kelak saya dapat baju yang terbaik. Boleh nggak sih kalau seandainya saya beramal lah ngasih baju ke orang, baju yang bagus-bagus, memang dia butuh gitu, bukan untuk sombongan ya. Dengan berharap dengan melakukan amalan yang spesifik seperti ini, hal baik yang saya dapatkan, saya juga mendapatkan pakaian-pakaian terbaik di akhirat kelak. Ini masuk akal dan mungkin nggak kita lakukan? Ya, memang seperti itu. Amalan itu kan balasan itu sesuai dengan amalnya ya. Kalau kita rajin memberikan makan kepada sesama makhluk, kita juga nanti akan diberikan makan oleh Allah. Kita memberikan minum kepada mereka yang kehausan, kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Begitu pula ketika seorang muslim memberikan pakaian kepada saudaranya yang membutuhkan, dia akan mendapatkan balasan berupa pakaian juga. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu min khudratil jannah." Kalau ada seorang muslim yang memberikan pakaian kepada sesama muslim yang mereka tidak memiliki pakaian, yang membutuhkan, niscaya Allah akan berikannya pakaian dari sutra yang berwarna hijau di surganya nanti. Jadi ini salah satu balasan bagi orang-orang yang memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan, dan mungkin menjadi penjelasan sebagai salah satu fadilah keutamaan amal soleh, yaitu memberikan pakaian kepada orang lain yang membutuhkan. Maka ini juga mendapatkan pahala berupa pakaian yang lebih baik Allah berikan kepada orang tersebut karena sudah pernah memberikan pakaian kepada saudaranya sesama muslim yang membutuhkan. Kalau sekarang mungkin kesempatannya sangat terbuka lebar ya, karena seperti sebagaimana kita tahu yang tragedi di Palestina yang masih berlanjut kan, itu sangat membutuhkan. Dan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ketika terjadi bencana alam di negara kita, kan biasanya orang banyak yang pakaian itu sudah nggak ketahuan kemana,
ada yang kebawa arus air, ada yang ketelan dalam bumi, ada yang hancur dan sebagainya, dan itu kesempatan besar untuk kita meraih pahala besar dengan memberikan bantuan pakaian kepada mereka agar kita nanti kelak di akhirat mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini yang menarik di sini adalah ternyata memang bisa kita mengupayakan, kayak sebenarnya kita sedang merencanakan dan request kepada Allah, ya Allah tolong dong besok baju yang aku pakai baju yang seperti ini bagusnya, dengan saya meniatkan kemudian membantu banyak orang ketika membutuhkan pakaian seperti itu. Cuma kalau bicara soal pakaian yang terbaik, definisi pakaian terbaik kalau melihat dari syariat Islam, apakah hanya melihat dari kualitas pakaiannya aja, atau sebenarnya ada pembahasan khusus yang lebih detail dan dekat ke kita, bahwa pakaian yang terbaik untuk seorang muslim adalah apa gitu Ustaz? Jadi kalau kita melihat dari pakaian itu kan pakaian ada dua macam ya. Pakaian yang secara zahir yang kita gunakan untuk menutup aurat, ada pakaian yang sifatnya batin, sesuatu yang terkait dengan pakaian jiwa kita, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 26, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Ini Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu telah memberikan rizki kepada Nabi Adam dan kepada manusia berupa pakaian, yang pakaiannya itu yang pertama adalah pakaian zahir, pakaian lahiriah yang berfungsi selain untuk menutup aurat kita, itu juga sebagai perhiasan. Perhiasan agar orang itu kelihatan memang pantas, karena memang secara fitrahnya orang itu kelihatan pantas, kelihatan bagus ya kalau pakai pakaian. Kalau nggak pakai pakaian, kelihatan nggak bagus itu sebenarnya. Itu kalau orang pandangannya masih normal ya? Ya, jadi ibarat ketika ada sebagian orang yang mengatakan orang pakai pakaian kok dikatakan sebagai kembali ke masa-masa purba, itu tidak benar. Misalnya ada seorang muslimah pakai pakaian yang menutup aurat kemudian dikatakan ini ketinggalan zaman, ini kolot gitu karena ya. pandangan Itu dia tidak kan benar. seperti itu gitu. Bahkan kalau kita lihat secara ya, bahkan yang namanya orang zaman dulu kan itu kan pakaiannya kurang ya. Tambah sekarang kan harusnya tambah banyak. Karena orang zaman dulu, zaman purba itu kan pakaiannya ala kadarnya, tidak sebagus sekarang. Kemudian selain kalau pakaian lahiriah itu berfungsi sebagai untuk menutup aurat dan juga untuk perhiasan biar kelihatan baik, bagus, maka pakaian yang kedua adalah pakaian batin yang dikatakan di ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi pakaian takwa yang akan menghiasi tubuh kita, yang menghiasi jiwa kita, itulah pakaian yang baik. Jadi Allah memberikan dua hal, menyebutkan dua hal, ada pakaian zahir dan ada pakaian batin. Tapi dari kedua ini, pakaian takwa, pakaian batin ini adalah yang paling utama, karena ini akan akan menjadikan penentu bagi seseorang sukses dunia dan akhirat. Tetapi bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan pakaian yang penting bertakwa, nggak usah nutup aurat, nggak apa-apa, yang penting takwa, yang penting hatinya, itu tidak benar juga. Karena pakaian lahiriah juga ini bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan karena sifatnya primer juga. Jadi ini kan pakaian lahir ini kan suatu syarat yang zahir. Syarat dalam agama Islam untuk menutup aurat yang sifatnya zahir juga tidak boleh ditinggalkan. Dan itu bisa dilakukan oleh semua manusia. Tidak perlu nunggu jadi orang soleh dulu baru kemudian menutup aurat. Karena ini kan kaitannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan keberlangsungan kehidupan sosial dan keberlangsungan untuk merealisasikan ketakwaan. Meskipun kita katakan ketakwaan itu pakaian takwa lebih baik daripada pakaian zahir, tetapi pakaian ketakwaan itu tidak akan terrealisasi kalau pakaian zahirnya tidak dilaksanakan. Artinya dua-duanya memang harus jalan bareng ya. Zahir dan batin kalau bisa bagus. Dan orang tidak mungkin menjadi soleh kalau kemudian
tidak menutup auratnya. Yang penting soleh, yang penting hatinya bersih. Justru ketika dia mengucapkan hal tersebut, dalam kondisi dia tidak menutup aurat, kemudian dia mengatakan hal itu menunjukkan hati dia tidak bersih. Karena ada kedengkian dan kebencian terhadap orang yang menutup aurat. Oke. Kemudian ada kebencian dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bisa dibilang kalau bahasa sederhanaku itu gini, Zan. Indikator baik dan buruknya seorang di dalam hatinya terlihat dari pakaian yang dia pakai gitu. Ya, Kalau itu kan hati dan imannya bagus dan menerima bahwa aurat itu ditutup, pakaiannya akan melambangkan itu. ya. Kalau sebaliknya ya itulah isi hatinya gitu kan. Ya. Jadi memang manusia itu kan hanya bisa menilai seseorang sesuai dengan zahirnya. Mm-mm. Dan di antara indikasi yang tadi yang bisa dikatakan ya menutup aurat itu sudah menjadi salah satu bukan semuanya. Salah satu bukti orang itu baik, orang itu normal karena dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau balik lagi ke pembahasan yang tadi kita sebutkan, manusia dibangkitkan dengan menggunakan pakaian terbaik ketika dikafankan waktu itu, dan kita sama-sama tahu tidak ada kain kafan yang berwarna selain putih ya, sehingga sangat masuk akal dan diterima logika kalau semua dibangkitkan dengan menggunakan pakaian berwarna putih gitu. Andai kemudian kita 50% kaum muslimin membuat nyeleneh gitu, oke biar kita besok nanti di padang mahsyar pakaiannya warna-warni misal. Nanti dari negara ini wajib misal kain kafannya warna merah dari sini. Itu nggak akan pengaruh kan. Nah dari sini apakah kemudian kita bisa artikan warna yang terbaik untuk seorang muslim terutama ketika berpakaian di dunia sebaiknya berwarna putih dan ini bersifat wajib, apakah bisa dikatakan begitu? Ya, sebenarnya untuk terkait masalah pakaian itu kan hukum asalnya tidak ada yang menunjukkan kewajiban untuk warna tertentu. Tapi memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pakaian putih itu termasuk pakaian yang sifatnya lebih baik lah, lebih afdol. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, ilbasu min siyabikum al-bayat fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah mayit dengan kain putih tersebut. Jadi dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah menyatakan bahwasanya pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Dan karena ini pakaian terbaik, makanya ketika seorang meninggal dikafani dengan warna tersebut. Tapi ini sifatnya memang sunnah, tidak diwajibkan. Begitu pula ketika seorang yang meninggal di sebuah tempat, nggak ada kain kafan, adanya jarit atau sarung. Terpaksa banget Terpaksa ini. memang tidak ada kain Memang kafan, nggak ya ada memang itu. itu dibolehkan, boleh. Karena kan tujuan utama adalah untuk menutup auratnya itu, menutup seluruh tubuhnya. Lebih utamanya itu. Lebih utamanya tetap putih. Tapi kalau nggak ada ya seadanya seperti itu. Dan begitu pula dalam kondisi dalam keadaan keseharian juga sama. Yang paling bagus ya putih, tetapi ketika tidak punya ya seadanya. Yang penting tidak yang penting hal itu sesuai dengan aturan syariat, menutup auratnya, tidak ada gambar-gambar yang macam-macam, maka itu dibolehkan. Dan bahkan Nabi SAW sendiri pun pernah memakai pakaian yang selain putih, tidak hanya beliau itu kemudian putih terus tiap hari, ya enggak. Dan ini ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Al-Barra radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra. Saya pernah melihat beliau mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an ahsana minhu, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus daripada beliau. Jadi sahabat Al-Bara ini menyebutkan sebuah realita bahwasanya Nabi SAW meskipun beliau mengatakan pakaian paling bagus itu putih, ya bukan berarti kemudian beliau akan memakai pakaian putih terus. Tapi ada saat di mana beliau pernah menggunakan pakaian berwarna merah, dan itu dikatakan oleh sahabat Bara, saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih bagus daripada beliau ketika memakai pakaian tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullah juga pernah mengatakan dalam kitab Al-Majmu',
Beliau menyatakan yajuzu lubsu saubi al-abyad wal ahmar wal asfar wal akhdar wal mukhattat au ghairiha. Boleh bagi seseorang untuk menggunakan pakaian baik yang warnanya putih, warna merah, warna kuning, warna hijau, baik itu yang lerek-lerek, yang bergaris-garis atau full warna itu, maka itu bebas. Min alwani siyab wala khilafa fi hadza wala karahata fi syai'in minhu, dan tidak ada yang menghukumi sebagai sesuatu yang makruh. Ya pakaian kita warna itu ada yang biru, ada yang abu-abu, dan warna pakaian apapun ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tidak menjadikan seseorang itu dihukumi haram ataupun makruh. Tapi ya tadi kita melihat dalil yang sebelumnya, pakaian yang paling bagus kalau dari segi warna ya pakaian putih. Tapi nanti juga kadang ya kondisi orang mungkin ya beda-beda ya. Ada kondisi memang bagi orang yang memang bisa menjaga, kadang ada orang kan ada orang itu yang rajin menjaga kebersihan, ada yang orang yang enggak. Ada sebagian orang ketika ditawari pakaian lebih memilih warna gelap. Karena nggak mau gampang kotor. Nah, bukan Dia sadar diri. bukan nggak mau gampang kotor, tetapi tidak mau kelihatan kotornya. Kalau kotor ya otomatis kotor kan. Dia aktivitas dengan pakaian warna apapun tetap kotor. Cuma kalau yang gelap itu kan nggak kelihatan banget. Jadi tidak mudah diprotes sama orang gitu ya. Tapi tidak perlu kemudian kita sampai ekstrim mengatakan, oh berarti kamu benci dengan putih, ya enggak. Bukan kebencian putih atas dasar. Itu bukan karena benci dengan sunnah Nabi SAW, enggak. Tapi kan melihat ada maslahat lain yang mungkin yang bisa dia raih. Seperti itu. Ya pada intinya tidak boleh kemudian kita saling memberikan respon yang berlebihan kepada orang lain yang memilih dengan pilihan warna yang berbeda. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, ini sepertinya di pertemuan sekarang kita banyak sekali diingatkan dan mungkin ada banyak hal-hal baru buat pemirsa di rumah tentang pakaian yang bakal kita pakai di akhirat kelak. Jadi kalau mungkin selama ini memahami ketika kita dibangkitkan dalam kondisi tanpa pakaian sama sekali, ternyata pertemuan kali ini menegaskan ada saatnya kita bakal mengenakan pakaian. Dan pakaian itu yang adalah pakaian terbaik yang pernah kita pakai di dunia, khususnya ketika kita dimakamkan atau dibungkus dengan kain kafan. Baik Ustadz, tanpa terasa kita sudah hampir banget berada di akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup, ada nasihat akhir ataupun ada kesimpulan yang bisa disampaikan kepada pemirsa agar pertemuan kita lebih bermakna. Baik. Bismillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dari pembahasan yang tadi kita sampaikan, ada hal penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya pakaian bohir itu tidak menafikan perhatian kita kepada ketakwaan, dan pakaian batin kita tidak menafikan kita untuk memberikan perhatian kepada pakaian zahir kita. Kita juga sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menutup aurat, maka kita juga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kita juga harus lebih perhatian, juga lebih penting lagi adalah dengan pakaian batin kita, itu ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah hendaknya ketika kita diberikan rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pakaian, maka hendaknya kalau ada pakaian-pakaian yang jarang kita pakai atau kurang termanfaatkan, hendaknya bisa dibagikan kepada mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Jangan sampai seperti sebagian orang yang sukanya ngoleksi pakaian. Setiap tahun atau setiap bulan gara-gara tergiur masalah diskon kemudian beli pakaian terus, padahal pakaiannya itu biasanya rata-rata yang dipakai itu aja. Yang sisanya yang dulu pernah dibeli tidak dipakai sama sekali, sehingga numpuk di rumah, sehingga rumahnya, kamarnya menjadi toko pakaian. Maka manfaatkan yang ada, kemudian sisanya bisa dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Oke, baik. Dengan demikian pemirsa, itulah di antara hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dari semua obrolan yang sudah kita bahas bisa menambah inspirasi kebaikan, menjadi wacana atau hal-hal yang baik yang semoga bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, dari sini atau di tempat kami Mahat Imam Syafi'i Maisirajab, kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.